Kami datang kemari sedang mencari persyaratan-persyaratan untuk menyembuhkan saudara kami. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sedang kalian lakukan di tempatku ini? Mohon maaf sebelumnya. Saya datang kemari untuk mencari sesuatu atau syarat-syarat yang akan mudah-mudahan bisa menyembuhkan saudara kami. Memangnya apa yang sedang terjadi terhadap saudaramu itu? Jadi saudara kami terkena kutukan. Kutukan? Betul sekali. Kau tidak salah datang ke tempat ini. Saya yakin kedatanganmu kemari akan mendapatkan apa yang kalian cari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah jenengan sendiri yang akan memberikan persyaratan-persyaratan itu? Jika kau melihatku, apakah aku pantas? Ya, pantas-pantas saja. Tentu saja tidak. Lantas? Bukan saya yang akan memberikan yang kalian cari. Namun, di tempatku ini ada salah satu makhluk yang bernama Margosuro. Margosuro? Betul. Maksudnya beliau yang bisa memberikan syarat-syarat yang sedang kami cari? Beliaulah yang nantinya akan memberikan pertolongan kepadamu. Asal kau tahu, beliau adalah makhluk yang sangat disegani. Beliau sering didatangi oleh para manusia dan juga para bangsa kami. Tentunya mereka datang ke Margosuro untuk meminta pertolongan. Jadi kalian sudah tidak salah lagi datang ke tempat ini. Alhamdulillah, betul sekali. Tapi jangan kau salah mengira. Manusia-manusia atau makhluk-makhluk dari golongan kami datang ke sini untuk bertemu dengan Margosuro, untuk menginginkan sesuatu, untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Namun Margosuro tidak meminta kepada pohon yang besar atau bebatuan-bebatuan. Namun beliau meminta kepada Sang Pencipta. Saya yakin kau akan segera bertemu dengan beliau. Dan kau juga akan segera diberi pertolongan. Alhamdulillah. Nah terus di mana saya harus menemui Margosuro? Kalian tidak perlu mencarinya lagi. Jika beliau sudi untuk menolong kalian, beliau akan datang. Datang dengan sendirinya mendatangi Tentu kami? Tentu saja, iya. Apalagi jika niat kalian ini benar-benar baik. Tapi mohon maaf, mungkin kurang sopan kalau kami tidak mendatangi tempat beliau. Baik, jika kalian tidak bersabar untuk bertemu dengan beliau, kalian bisa pergi ke arah sana. Kalian akan bertemu dengannya. Iya. Nah kalau begitu kan kami yang meminta pertolongan, masa beliau yang harus mendatangi kami, itu kan tidak bagus. Dan perkenalkan, namaku Kisundi. Kisundi? Betul. Subhanallah. Saya biasa dikenal sebagai
petunjuk Oh, petunjuk iya, iya. keberadaan beliau. Oh, subhanallah. Oh, apa? Jenengan sangat baik sekali dan sangat ini membantu sekali Terima sebagai kasih. petunjuk itu. Semoga amal jenengan bisa dibalas berlipat-lipat. Terima kasih. Baiklah. Semoga kalian segera bertemu dengan beliau. Ya, mudah-mudahan siapa? Yang Sundi. Ki Sundi, Oh, Ki Sundi ya, Ki Sundi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. silakan lanjutkan perjalanan kalian. Baiklah. Baiklah Ki Sundi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ki Sundi. Marco Suro, Ki Sundi. Aduh. Apa kok kisun gitu? Ki Sundi ya mbok kelanin sih aku makanya Ya maksudnya ngapa kisun ngapa? Niki sing lebone jenengan jenenge Ki Sundi. Terus Oke, jaren jenengan anjir Ki Sundi kuwi tepat memang bener ya alas apa? Kedung ringin Emang bener, bener. alas Ya mode kedung bener ringin. banget. Derek mari ngene oh maksudnya karena derek Ki Sundi gue memang anak makhluk atau sosok yang memang bisa menyelesaikan masalah karena apa sing jenenge siapa tadi ya? Margosuro, namanya Margosuro. Markus. Ya, memang sering datang juga para golongan dari golongannya apa Mereka alam lain, para golongannya dewek menungsa juga sering pakai semari. pakai semari ngene dan ternyata juga menurut kita pasti bagus Mbah karena dia pun bukan meminta kepada pohon-pohon, kepada matahari dan lain sebagainya. Dia tetap meminta sama yang pencipta. Berarti kan kita sejalur. Berarti kita bisa bertemu langsung. Iya, mikine beda. Kata Ki Sundi itu kalau memang niat kita baik dia akan datang sendiri. Tapi kan kita nggak sopan lah, nggak etis kalau Kita masa yang meminta masa kita yang merepotkan. kita harus ke sana, Mbak. Jadi ke Coba sana. ke sana. Nanti beliau katanya mungkin ya entah akan mewujudkan, menampakkan wujudnya atau apa kata di sini kita yang penting berjalan ke arah sana. Baik, ya udah mungkin teman-teman ini kita langsung ke sana saja. Mudah-mudahan Iya, kita langsung langsung ke sana bisa aja. bertemu dengan siapa? Margosuro, Margosuro. yang Margosuro lah kita panggil. Ya. Yaudah mah, sendalnya sedengkok. Oke teman-teman kita lanjut lagi kalau nanti bertemu dengan yang kita cari teman-teman. Ini ada sosok yang menghadang ya teman-teman. Kita belum tahu siapa sosok di depan. Assalamualaikum. Masuk sedang mengajak berkomunikasi teman-teman. Kami datang kemari sedang mencari persyaratan-persyaratan untuk menyembuhkan saudara kami. Yang kami cari karena tadi kami habis dikasih tahu oleh Ki Sundi. Ki Sundi bahwasanya kami disuruh mencari sosok yang bernama Margosuro. Ya betul, Margosuro Mbah. Alhamdulillah. Berarti jenengan. Wah, Bolehkah Margosuro, saya alhamdulillah, meminta waktunya alhamdulillah. sebentar untuk berkomunikasi? Enaknya terserah jenengan lah, enaknya di mana yang enak duduk Mbah. Monggo. Alhamdulillah. Mohon maaf Mbah, bentar Mbah. Assalamualaikum Mbah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Margosuro. Ada apa kau mencariku? Ya, mohon maaf yang Margosuro kalau mengganggu kedatangan kami, mengganggu panjenengan. Yang jadi kami kesini
itu mencari persyaratan-persyaratan untuk menyembuhkan saudara kami. Namun kami belum tahu persyaratan apa yang sedang kami cari. Apakah jenengan bisa membantunya? Tentu saja. Siapapun yang memerlukan bantuanku, pasti akan kubantu. Alhamdulillah. Karena Allah mengajarkanku untuk saling membantu. Betul sekali ya. Betul sekali. Apalagi saya tahu bahwa niat kalian ini adalah niat yang sangat baik. Iya. Tidak ada salahnya jika saya membantu kalian. Betul sekali ya. Terima kasih kalau jenengan bersedia membantu kami. Jadi apa yang harus kami lakukan, Bang? Yang Kau datang kemari untuk mencari persyaratan-persyaratan. Di sini saya akan memberitahu kalian persyaratan-persyaratan apa saja yang kalian butuhkan. ya, ya. Jadi sebenarnya dulu juga pernah saya dimintai tolong oleh manusia untuk menolong masalah yang sama denganmu. Jadi ketika itu orang tersebut dikutuk oleh orang tuanya agar tidak mendapatkan jodoh, tidak mendapatkan keturunan. Hidupnya selalu diberi kesengsaraan. Dan pada saat itu saya memberikan sesuatu kepada beliau. Dan alhamdulillah kutukan itu pun hilang seketika. Nah, jadi syarat yang pertama yang kau butuhkan adalah badar bumi. Badar bumi. Yang kedua, mustika peninggalan dari Mbah Pardan. Terus? Dan yang ketiga ini yang mungkin kalian akan sulit mendapatkan. Dan saya tahu kedua di antara tiga mustika yang saya sebutkan tadi, kalian sudah memilikinya. Jenengan tahu? Saya tahu. Subhanallah. Jadi itu tadi syaratnya. Dan yang ketiga ini mungkin kalian belum tentu mampu untuk mendapatkannya. Memangnya syarat ketiga itu apa yang? Syarat ketiga adalah kalian harus pergi ke suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat saya menyembunyikan mustika yang akan dijadikan syarat itu. Disembunyikan? Betul. Maksud disembunyikan itu berarti jenengan sengaja? Tentu saja saya sengaja menyembunyikan mustika itu karena dahulu saya membuat mustika itu dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Dan saya sebarluaskan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Namun apa yang terjadi? Banyak sekali yang menggunakan
mustika itu untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan saya dengan terpaksa menarik semua mustika-mustika itu agar kembali kepada saya. Dan setelah mustika itu kembali padaku, saya sembunyikan di suatu tempat. Iya. Dan jika kalian mau mengambilnya, kalian silahkan ambil saja. Mustika itu keberadaannya ada di Kedung Wadas. Di Kedung Wadas. Iya, betul. Kedung Wadas itu di mana yang saya baru dengar? Jika kalian tidak mengetahui Kedung Wadas itu ada di mana, kalian bisa bertanya kepada sahabat-sahabat. Baiklah. Tapi ini saya belum ini yang. Tapi kenapa jenengan memberitahukan kepada kami, sedangkan mustika itu sengaja jenengan sembunyikan karena banyak sekali yang banyak menggunakan untuk berbuat yang tidak baik. Alasan apa ya? Kenapa jenengan malah memberitahukan saya? Saya percaya kepada kalian. Dan saya juga merasakan apa yang sedang kalian rasakan. Dan perlu kalian ketahui, yang terjadi saat ini itu sama halnya saya sedang bercermin. Yang kau lakukan sekarang ini pernah aku lakukan pada zaman dahulu. Terima kasih Mbah, jenengan bisa berprasangka baik kepada kami. Terima kasih sekali. Sekali lagi Mbah, saya mungkin lancang ini pertanyaan saya Mbah. Tadi di awal jenengan kenapa membantu orang yang katanya dikutuk oleh kedua orang tuanya tidak mempunyai anak? Berarti kalau anak itu dikutuk kan bisa jadi anak itu yang durhaka. Itu saya tadi kepikiran yang kenapa yang alasan jenengan. Tentu saja masalah setiap orang itu berbeda-beda. Banyak yang menganggap jika anak dikutuk oleh kedua orang tuanya, berarti anak itu memang durhaka. Namun ada juga yang hanya gara-gara kesalahpahaman orang tua itu tega mengutuk anak. Oh iya. Berarti belum tentu anak itu durhaka ya, mungkin karena orang tua yang salah pengertian. Betul. Makanya, Karena ucapan orang tua itu iya. sangatlah bicara. Maka betul terjadi. sekali ya. Kami juga sangat menghormati kedua orang tua kami. Satu lagi yang ini mungkin yang terakhir yang apakah jenengan mengenal yang bernama Eyang Ciptolugo? Siapa? Eyang Ciptolugo. Saya tidak mengenal. Tapi kata dari sosok tadi itu beliau tuh dikenal di segala penjuru. Bahkan orang sosok yang belum pernah melihatnya pun mendengar namanya dan kisahnya. Masa jenengan tidak mengenalinya? Mohon maaf. Saya benar-benar tidak mengetahui siapa iya. itu Ciptolugo. Ya baiklah, tidak apa-apa Eyang. Baiklah Eyang. Dan satu hal lagi. Jika kalian sudah berhasil mendapatkan mustika yang keberadaannya di Kedung Wadas, kalian bawa ketiga-tiganya mustika itu kepadaku. Baiklah Eyang. Nanti saya akan beritahu kalian untuk menjadikan syarat tersebut bisa digunakan untuk kesembuhan saudara. Apakah kutukan yang didapatkan oleh saudara kami itu begitu dahsyat atau begitu dampaknya begitu tidak baik sehingga
jenengan itu kami harus mengumpulkan 3 mustika itu. Kutukan yang ada dalam tubuh saudaramu itu benar-benar kutukan yang sangat-sangat berbahaya untuk orang tersebut. Iya. Apa kau tega jika saudaramu tidak mempunyai keturunan? Ya, Apa kau tentu tidak. tega melihat saudaramu hidup sengsara? Tentu tidak ya. Maka dari itu saya tidak mau berbahasa-basi. Saya tahu kedatanganmu dengan tujuan yang baik. Saya pun harus menyambut kalian dengan baik. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Maka jika syarat ketiga itu tadi sudah kau dapatkan, sudah terkumpul, kau bawa kemari. Siap yang Baiklah. insya Allah akan secepatnya saya menuju ke gedung Wadas untuk mendapatkan mustika yang ketiga itu. Dan asal kau tahu lagi, Apa itu? mustika yang mungkin nanti akan kau dapatkan itu dulu sudah pernah dipakai oleh bangsa manusia, bangsa kami, dan juga kerajaan-kerajaan ataupun yang lainnya. Iya. Jadi jika kau berhasil mendapatkannya, jangan kau gunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya digunakan. Insya Allah tidak sama sekali yang saya akan gunakan sebaik-baiknya ya. Karena itulah saya percaya dengan kalian. Baik, silahkan kalian pergi ke sana. Baik. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan jalan, memberikan kelancaran terhadap masalah yang sedang kalian alami. Amin ya robbal alamin. Baik, silahkan. Terima kasih banyak Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbah. Tadi Gimana? sosok yang kita tuju, Markus. Markus. Ya. Terus gimana? Syaratnya apa? Itu syaratnya alhamdulillah sekali ya Mbah. Alhamdulillah sekali. Syarat yang harus dikumpulkan kan ada 3 mustika. Mustika apa? Ternyata mustika Badar Bumi. Mustika Badar Bumi, terus mustika peninggalan Eyang Pardan. Bener loh. Serius, orang percaya dalam videonya dewek. Mustika Badar Bumi. Terus sing keloro mustika peninggalan Eyang Pardan. Wah. Tapi sing ketelu piye? apa? Sing Kandil. Utuh urung dewek Saya kurang duwe. duweni. Siapa? Dek ora nyebut mustika apa, cuma deke nyebut kita harus pergi ke Kedung Ringin karena Kedung Ringin. Kedung Ringin. Kedung Wadas. Kedung Wadas. Kedung Wadas. Di sana kayaknya kali sih. ya Kayaknya tapi Kedung. Ya ngerti ungkap apa istilah kedung ya kali yo. iya. Nah, ekor maringana, nah di sana nanti kita cari mustika yang ketiga itu, Mbak. Oh berarti kita harus mendapatkan 3 mustika. Yang 2 sudah saya punya. Yang 1 yang ada di alas apa? Kedung Wadas. Kedung Wadas. Nah, beliau memang ternyata sengaja menyembunyikan di situ. Karena pada saat itu dulu lah mungkin banyak orang yang menggunakan itu tidak sesuai niat baiknya. Mungkin banyak dia mereka yang gunakan karena dulu mustika itu apa banyak, jumlahnya banyak, disebarluaskan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan seperti apa tidak mempunyai keturunan, terus pasangan, terus dikutukan apalah tadi, mungkin lebih jelasnya nanti video. Intinya Kan masalah kita kan seperti itu.
dikutuk tidak memiliki keturunan, jodoh, sakit-sakitan, sengsara terus. Kenapa bisa pas? Emangnya tadi Mas Imam cerita nggak? Aku nggak cerita. Tapi kenapa ini Iya bisa ya, pas? aku malah nggak ngeh ya, Mbah. Tuh. Aku nggak ngeh kalau beliau ini. Berarti benar tadi kata Ki Sundi, kita tidak salah datang ke alas Kedung Ringin. Kita benar-benar dikasih syarat, ya walaupun syaratnya belum kita pegang, Iya. tapi kan udah jelas. Ibaratnya kamu belum cerita masalahnya, kasusnya, tapi kita akan diberi sesuatu yang untuk mengatasi masalah itu. Tapi jenengan tahu nggak? Apanya? Gedung Wadas Snack aku nggak tahu. Orang ngerti. Kalau tergantung ini ya, Kedung Wadas kan banyak. Ya nanti kita coba ke ke Sungai Kedung Wadas yang saya tahu dulu. Siapa Iya, tahu iya, Kedung Wadas yang lain. Iya betul. Oke, gitu aja lah. Nanti mungkin kalau jenengan kurang jelas penjelasan saya tinggal nengok Ya, video. nanti. Oke, udah berarti kita terus gimana Mas Imam Apa? urusan ini kan? Oh ya tadi saya sudah menanya juga Nah, soal yang Cipto Lugo itu beliau tidak tahu. Jadi saya heran dong, kata yang Bu Lintang kan dia dikenal segala penjuru ya. Tapi sosok ini aja nggak tahu. sosok ini tidak tahu. Iya, Sedangkan tahu. sosok ini juga hebat menurut Hebat, kita. iya harusnya sama orang hebat kan tahu lah ya, Iya. mengenal ya. Atau mungkin karena sesama hebat tidak sempat mengetahui sosok lain Ya, yang boleh hebat. jadi. Itu soal gampang lah. Ya kita sembari lagi lah kita menanyakan. Maksudnya nanti. ini Mas Imam mau membantu saya untuk Iya, masalah kita dulu iya, atau iya. Saya sampai ikut mencari- Bawongso dulu sampai mendapatkan sesuatu itu. Ya barangkali nanti apa yang tidak jalan tidak sengaja tiba-tiba Cipto Lugo datang Oh, kan ya, nggak tadi Ki tahu. Sundi lupa nggak saya tanya, lagi dengan tanyain. Ya, Siapa tahu kan ini aja nggak tahu apalagi. Ya, siapa tahu dia tahu, ini nggak tahu kan. Oh, iya, bisa sih. Udah Itu mungkin nanti gitu aja dipanggil teman-teman lagi. ya. Ini karena ini udah sore ya, mungkin kita lebih baik pulang dulu. Dan mungkin nanti kalau sekiranya pantas saya videokan, saya akan videokan keadaan kita. Tapi kalau tidak sempat atau tidak pantas divideokan ya saya nggak akan videokan. Dan untuk masalah mencari syarat ke Kedung Wadas ya insya Allah besok kita akan lanjutkan untuk mencari syarat tersebut teman-teman. Jadi mungkin ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.